Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai resistor, dioda, transistor yang ada di alternator regulator sirkuit atau rangkaian pada alat berat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Muhammad Fahri Nugraha, absen 22. Kemudian, Nama saya Rian Wirayuda, absen 23. Nama saya Sabtian Bramansyah, absen 24. kemudian pertama-tama diawali dengan fungsi dan aplikasi resistor, dioda, dan transistor pada secara umum yang akan dipresentasikan oleh Saudara Ria. Baik, yang pertama yaitu fungsi resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang digunakan dalam sirkuit listrik untuk menghambat aliran arus listrik. Fungsi utama dari resistor itu sendiri yaitu untuk menghasilkan resistansi. Resistansi sendiri yaitu hambatan terhadap aliran listrik. Selain itu, resistor juga memiliki beberapa fungsi lainnya, diantaranya yaitu pembatas arus, pembagi tegangan, penyekat, filter sinyal, dan penstabil arus. Next. Nah, untuk pengaplikasian resistor sendiri, yaitu yang pertama ada untuk radio dan audio amplifier. Resistor digunakan dalam rangkaian elektronik audio, seperti dalam aplikasi audio, untuk mengatur tegangan, arus, atau mengontrol volume. Mereka dapat digunakan sebagai pembagi tegangan untuk mengontrol volume suara. Next. Yang kedua, sebagai sensor suhu. Sensor suhu seperti termistor adalah resistor khusus yang mengubah resistensinya dengan perubahan suhu. Sensor ini digunakan dalam peralatan seperti termometer elektronik, pengatur suhu oven, dan pengatur suhu termostat. Next. Dan yang ketiga ada pemanas listrik. Pemanas listrik seperti pemanas ruangan atau pemanas air menggunakan resistor untuk menghasilkan panas. Arus listrik mengalir melalui resistor dan energi yang hilang sebagai panas, sehingga memanaskan elemen pemanas. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi dari dioda. Dioda merupakan komponen elektronik dasar yang memiliki berbagai fungsi penting dalam berbagai aplikasi. Fungsi utama dari dioda merupakan mengizinkan arus listrik mengalir hanya ke satu arah, yaitu arah maju, sambil menghambat arus dari arah sebaliknya, yaitu arah mundur. Fungsi lain dari dioda itu sendiri yaitu yang pertama sebagai penyearah, yang kedua sebagai perlindungan terbalik, yang ketiga sebagai penstabil tegangan, yang keempat deteksi gelombang radio, dan yang terakhir sebagai modulasi amplitudo. Next. Untuk pengaplikasian dioda yaitu yang pertama untuk pemindai barcode. Dioda laser digunakan dalam memindai barcode untuk membaca dan menguraikan informasi yang terdapat dalam kode barcode. Remote control. Dalam remote control, dioda inframerah digunakan untuk mengirim sinyal ke perangkat yang ingin dikendalikan seperti TV, DVD player, atau sistem audio. Next. Televisi dan monitor komputer. Dioda digunakan dalam layar televisi dan monitor komputer untuk menghasilkan cahaya dalam bentuk piksel pada layar. Dalam hal ini, LED digunakan sebagai sumber cahaya untuk layar LED dan OLED. Transistor adalah salah satu komponen elektronik paling penting dan serbaguna dalam teknologi modern. Fungsi utama transistor adalah mengendalikan arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Transistor memiliki beberapa fungsi kunci, antara lain 1. Penguat sinyal, 2. Saklar elektronik, 2. Pemodulasi, 4. Regulator tegangan, 5. Pencipta getaran. Next. Pengaplikasian transistor. 1. Komputer. Transistor digunakan dalam mikroprosesor dalam sirkuit terpadu dalam komputer untuk mengendalikan operasi komputasi, penyimpanan data, dan banyak fungsi lainnya.
sejumlah besar transistor digunakan dalam CPU untuk melakukan operasi pemrosesan data. Kamera digital menggunakan transistor dalam sensor gambar CCD atau CMOS untuk menggunakan cahaya menjadi data gambar digital. Next. Elektronika militer. Transistor digunakan dalam sistem elektronika militer seperti radar, komunikasi militer, dan sistem pertahanan udara. Next. Oke, kemudian yang terakhir adalah rangkaian alternator regulator pada alat berat. Kurang lebih seperti ini gambaran rangkaiannya. Kemudian selanjutnya, ini adalah komponen penyusun alternator pada alat berat. Yang pertama, ini adalah rotor. Rotor dalam alternator sebagai bagian yang berputar-putar di dalam stator dan berperan untuk menghasilkan medan magnet. Kemudian ini adalah stator sebagai kumparan tembaga yang diatur sebegitu rupa hingga rotor dapat berputar di dalamnya. Kemudian selanjutnya terdiri dari IC regulator. Nah, regulator sendiri berperan untuk mengendalikan tegangan dan arus listrik yang masuk ke kumparan rotor. Dan yang terakhir adalah dioda rectifier. Ini adalah pengkonversi arus AC atau alternating current ke DC, direct current. Kemudian selanjutnya, ini adalah dasar kerja sistem pengisian. Jadi ketika rotor berputar karena mendapati putaran dari putaran mesin, kemudian karena ada stator di langit-langitnya sehingga menghasilkan medan magnet. Kemudian arus listrik AC itu dialirkan ke regulator untuk dikonversi ke DC atau direct current dan juga distabilkan arusnya sehingga aman untuk dialirkan ke baterai itu sendiri. Kemudian ini adalah rangkaian ketika kondisi tegangan kurang dari 14 volt. Ya, di sini terdiri dari alternator, dan ini adalah regulator yang terdiri dari transistor pertama dan transistor kedua. Kemudian ini adalah resistor, ada dua juga. Kemudian ini adalah baterai. Oke, jadi ketika tegangan kurang dari 14 volt, yang dapat diartikan juga mesin dalam keadaan idle atau langsam. Sehingga putaran yang dihasilkan dari alternator ini kecil. Sehingga medan magnet yang dihasilkan dan arus yang dihasilkan juga kecil. Kemudian dialirkan ke transistor pertama. Kemudian ke masa baterai. Kemudian ini adalah rangkaian ketika kondisi tegangan lebih dari 14 volt. Jadi putaran mesin ini cukup lebih besar daripada sebelumnya karena mesin sudah berjalan atau sudah tidak dalam kondisi idle lagi sehingga medan magnet yang dihasilkan juga besar, arus listrik yang dihasilkan pun juga lebih besar yang dapat mengakibatkan transistor pertama nonaktif dan transistor kedua aktif sehingga dapat arus mengalir ke dioda Zener dan dioda Zener ini berfungsi untuk menstabilkan arus yang berlebih karena tegangan sudah lebih dari 14 volt supaya arus atau tegangan yang diterima baterai itu tetap aman. Oke, itu saja dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.